nggak ada bau-baunya sama sekali. Nah, ini empuk banget gepuknya. Siang-siang gini, enaknya makan apa ya, Bos? Daripada bingung, kita cari inspirasi di sosmed aja yuk. Kontennya para food vlogger ini jarang gagal bikin kita ngiler pengen nyicip. Hihi, bahaya buat diet nih, Bos. Tapi berkat mereka jugalah kita jadi tahu banyak pelaku bisnis kuliner yang belum banyak dikenal. Bahkan banyak banget usaha kecil yang sebenarnya potensial tapi belum ngetop karena kurang promo. Nah, disinilah para food vlogger ini memainkan perannya, Bos. Hasilnya cucok loh. Cuan ngalir baik buat sang konten kreator maupun buat si UMKM yang diulas produknya. Penasaran sama cuan di balik layar para konten kreator? Samperin yuk salah satu influencer kesayangan warga Garut yang udah bertahun-tahun jadi sahabat UMKM. Say hi ke Kang Bobby Firdaus yang panggilan digitalnya Mimin. Hai Bos, hari ini kita bakalan kulineran bareng jajanan Garut di jajanan yang memang legend, kekinian ataupun ngehits. Jadi daripada penasaran, pantengin terus cuan, Bos. Kang Bobby nih masih 27 tahun, Bos. Tapi doi udah jadi influencer selama 8 tahun. Artinya, Kang Bobby udah jadi sahabat para pengusaha kecil Garut sejak usianya masih 19 tahun, Bos. So cute kan? Jadi dulu di 2013-an setelah saya lulus sekolah SMK, itu nggak langsung kuliah, tetapi langsung disuruh kerja di bidang makanan dan pariwisata. Ya, jadi dari situ saya melihat potensi di Garut itu sangat luas untuk UMKM-nya, apalagi makanan daerah yang memang di tempat lain tuh nggak ada. Melihat potensi lokal tanah kelahirannya ini, ide kreatif muncul di kepala Kang Bobby yang lalu diwujudkannya dan sekarang kelihatan banget hasilnya. Melejit sempurna, Bos. Akhirnya setelah tadi keliling ke beberapa makanan di Balai Tingkrim, doi juga berhasil mempromosikan ribuan UMKM keren yang belum terendus media mainstream. Emang banyak sih tantangan bekerja sama dengan UMKM yang sering punya ketakutan ina-inu. Kita ingin mengenalkan produk-produk daerah, tetapi banyak UMKM yang belum siap. Belum siap di sini itu bukan belum siap produknya, tetapi SDM-nya. Takut kaget lah, takut viral lah kayak gimana gitu. Jadi kita menyiasatinya dengan reviewnya itu apa adanya aja. Tapi bagi yang mau membuka diri, wih hasilnya jos, Bos. Kayak usaha Cipa Kocek pertama di Indonesia ini, Bos. Kang Bobby lah orang pertama yang mereview jajanan aci super pedas ini. Jadi rasanya itu mantap banget, selain gurih, pedasnya juga nggak keterlaluan. Cipa Kocek ini salah satu UMKM yang kita bantu dari nol, dari rumahan. Jadi pemesanannya itu hanya via online, hingga sekarang cabangnya di mana-mana dan banyak penirunya di mana-mana. Jadi gini, kalau misalkan kita punya produksi dari rumahan, masuk aja ke Bobby, kita nyampe sehari itu sampai 5 kalau 25 tuh hampir 100 kilo. Selain bantuin UMKM, Kang Bobby juga demen banget ikutan ngebus performa tempat makan legend yang udah lama banget buka di Garut. Saking lamanya, kayaknya banyak konsumen suka nggak tahu kalau udah banyak loh menu baru yang mereka punya. Kayak makanan prasmanan yang ngolahnya masih pakai hau alias kayu bakar ini. Jajanan Garut tuh muncul sebagai perwakilan dari netizen bahwa ini tuh rasanya kayak gini, tampilannya kayak gini, rasanya kayak gini, dan lokasi titiknya seperti ini. Jadi ketika orang datang, ekspektasinya tidak berlebih. Bahkan kadang ada, Min, tolong dibagus-bagusin atau gimana? Gak bisa. Beberapa yang tidak diposting karena banyak permintaan macam-macam. Tapi takutnya nanti ketika konsumen yang real datang, itu berbeda, itu bumerang buat kita juga. Satu lagi nih, sahabat Kang Bobby yang sering banget ia review. Ini nih, produsen pabrikan rumahan yang kebanyakan kena dampak saat pandemi. Sebagian bahkan nyaris kolaps, kayak pabrik kerupuk yang satu ini. Ketika COVID, banyak kafe dan resto yang dirumahkan. Jadi mereka itu berjualannya itu di rumah. Makanya yang tadinya dia buka di depan rumah, akhirnya di dalam ya kita kenalkan bahwa ini tuh masih dagang loh, tapi di dalam rumah. Cara online, pesannya ke nomor ini, jam buka tutupnya kita kasih tahu kayak gitu.
Reviewnya lengkap loh, mulai dari bahan baku, proses produksi, sampai packing dan distribusi pabrik yang ia ulas. Nah, netizen kan jadi kebayang tuh kualitas kerupuk yang jadi teman makan sejuta umat ini. Hasilnya jelas penjualan jadi naik pesat dong. Eits, meskipun niatnya membantu UMKM dan potensi lokal, Kang Bobi nggak lepas dari gangguan dan hujatan loh. Meski niatnya baik ya bos, Doi juga pernah kok digangguin waktu kerja. Duh, gangguan kayak apa tuh? Di beberapa tempat kita didatangin ormas juga pernah, karena menyangkanya kita dari perusahaan besar. Padahal kita tidak membebankan biaya kepada UMKM untuk kita liput, karena memang kita hanya ingin mengenalkan aja. Wah, untungnya aja akhirnya pada tahu sendiri kok kalau review UMKM Kang Bobi tuh ada loh yang gratisan. Tapi buat yang udah mapan, ya jelas lah ada harga yang harus dibayar. Fair kan bos? Kita berbeda-beda, kadang kita ada yang free, tapi kalau yang komersi itu dimulai dari 200.000 sampai 1 juta tergantung konten dan juga brandnya. Karena kita tidak mau memberatkan UMKM juga, kadang ada juga yang kita baru muncul nih, bisa dibantu, silahkan kirim produknya aja. Tapi untuk postingnya ikut antrian. Sejauh ini udah ada ribuan UMKM yang ia bantu pemasarannya melalui review. Sistem subsidi silang pun Kang Bobi berlakukan buat running programnya. Duit komersil ia pakai buat membiayai produksi konten UMKM yang gratisan. Nah, nggak mau cuma berhenti di jasa review produk aja bos. Kang Bobi juga cerdas mengembangkan usahanya. Selain di bisnis review, kita ada di bisnis lain seperti konsultan branding, lalu ada konsultan keamanan pangannya, terus ada konsultan untuk packaging, lalu ada juga kita bikin ada beberapa PH untuk produksi video iklan, terus foto portofolio dan katalog menu. Jadi sebenarnya di Jajanan Garut itu yang tadinya cuma single, sekarang si Jajanan Garut ini jadi Jajanan Garut Media, perusahaan. Ini nih anak muda yang oke punya, high quality businessman. Walaupun mainannya potensi lokal, cuannya anti gagal. Pengen tahu omsetnya Kang Bobi? Dulu 2017, 2018-an itu per bulan mungkin 10 sampai 20-an ya. Tapi kalau sekarang sekitar 3 digit adalah. 100 juta masuk kan? Ada, kadang masuk. Tapi Kang, tiap hari kan review makanan, apa nggak nambah cadangan lemak? Nggak cuma kehilangan six pack bos, pencernaan juga sering bermasalah, apalagi kalau lagi sering makan pedas. Jadi buat kalian semua mumpung masih muda, mari kita eksplor segala hal yang ada di daerah kalian. Yang penting bermanfaat buat kalian ataupun diri sendiri. Yang penting cuan bos.